Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Yumi apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Insya Allah. Mudah-mudahan tetap bahagia. Amin. Iya, jadi gini Bu Yumi, sesuai kesepakatan atau janjian kita kemarin bahwa hari ini kita akan melakukan, saya akan melakukan wawancara praobservasi, di mana tujuannya ini untuk mengukur nih, mengetahui sejauh mana kesiapan Ibu Yumi dalam melakukan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan kapan Bu? Hari Kamis. Hari Kamis besok Bu ya. Oke. Izinkan saya bertanya-tanya Bu ya, beberapa pertanyaan berkaitan dengan apa yang akan saya observasi besok. Jadi yang pertama, Ibu Yumi pastinya sudah menyiapkan RPP-nya kan? Ya, RPP atau modul Bu? RPP. Kita masih menggunakan K13. K13 benar. Tujuan pembelajaran yang Ibu ambil dalam pertemuan besok ini? Tujuannya karena ini kan persiapan kandang ya. Oke. Ada tujuannya cuma satu sampai tujuan kemarin. Besoknya menentukan bahan sanitasi kandang dan alat untuk pemeliharaan dosis ayam petelur. Jadi ini materinya tentang sanitasi. Sanitasi. Oke. Kira-kira berapa jam ini Bu? 3 jam. 3 jam pertemuan besok ini. Sebenarnya tidak cukup sih itu, tapi karena waktu kita kan cuma 3 jam. Nanti kita pertemuan berikutnya kita lanjut. Baik. Berarti untuk yang pertemuan pertama besok itu yang 3 jam itu cukup untuk yang tujuannya. Tujuan satu ini aja. Baik. Untuk area pengembangan yang ingin difokuskan dalam pembelajaran besok itu apa itu? Yang saya ingin capai di 16 itu yaitu budaya positif. Terus yang kedua yaitu berdiferensiasi. Diferensiasi konten. Ya. Oke. Selanjutnya untuk aspek penilaian, mencakup aspek penilaian apa saja? Keterampilan sama pengetahuan Dan ya. keterampilan Ibu akan dari semuanya nanti. Selanjutnya untuk metode pembelajaran yang Ibu gunakan, Metode yang saya gunakan besok itu menggunakan PJBL. PJBL, project Ibu ya. Oke, Terus teknisnya itu kerja kelompok. Jadi Ibu akan bagi kelompok siswa diskusi. Ya. Disitulah nanti mungkin ada diferensiasi. Ya. Baiklah. Kalau boleh sharing Ibu, kendala-kendala yang selama ini sebelum-sebelumnya Ibu hadapi kira-kira apa saat pembelajaran? Banyak ya kendalanya di sini. Yang utama itu kendalanya anak-anak itu masih dia kerja sendiri di sini itu. Mungkin karena kemarin dibagi kelompok kemarin. Cuman bagi kelompoknya itu dia ada yang kerja sendiri, tidak terarah dia dari kelompoknya. Misalnya besok mudah-mudahan menggunakan PJBR ini dia akan terarah nanti. Oke, itu harapannya. Tidak mengharapkan satu orang aja yang kerja gitu. Nanti kita akan fokuskan semuanya yang kerja di kelompok begitu itu. Ya Bu ya. Oke. Nah, jadi kalau boleh saya simpulkan, ini kegiatannya akan dilaksanakan hari Kamis besok. Kemudian jam pertama sampai jam ketiga di kelas 11 A1. Tujuan pembelajarannya menentukan bahan sanitasi seperti itu ya. Oke, dengan pengembangan yang difokuskan, area pengembangan yang difokuskan adalah budaya positif dan diferensiasi konten. Selanjutnya aspek penilaian yang Ibu akan nilai nanti itu adalah segi pengetahuan dan keterampilan. Kemudian metodenya PJBL dan tekniknya nanti diskusi kelompok seperti itu ya. Selanjutnya Ibu, hal apa yang ingin Ibu capai setelah nanti dilakukan observasi atau supervisi akademik ini? Ibu pengennya seperti apa? Kalau saya sih kepinginnya nanti, pingin sekali ya, mudah-mudahan menjadi guru yang inovatif, kreatif. Masya Allah. Harapan saya itu ya ke depannya. Bagus sekali Ibu. Iya. Bagaimana nih perasaan Ibu setelah wawancara pra-observasi ini? Alhamdulillah perasaannya senang ya, ada yang perhatikan gitu. Ada yang perhatikan. Ya, maksudnya ada yang nanya-nanya gitu kan, biar lebih meningkatkan ilmu lagi ke depannya. Gitu ya. Seperti yang hal yang saya capek tadi itu, menjadi guru yang inovatif, kreatif dan profesional. Oke Ibu, saya minta izin nih jadinya untuk hari Kamis nanti, saya minta izin untuk observasi di kelas Ibu. Saat Ibu melakukan kegiatan pembelajaran, mohon diizinkan ya Bu ya. Nanti akan saya lihat dan saya akan observasi rangkaian kegiatan pembelajaran Ibu dari awal sampai akhir nanti ya. Mohon untuk tidak deg-degan. Iya. Oke Bu, terima kasih atas kesempatannya atau waktu yang diberikan kita melakukan wawancara pra-observasi ini. Semoga kegiatan pembelajaran besok hari Kamis berjalan dengan lancar dan sukses. Itu saja Ibu. Bisa nambah ilmu lagi ya. Dan sama-sama belajar. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata-katanya semuanya? Alhamdulillah semua ya. Kenapa Bu? Jadi sekarang
Kira kerupuk dapat sesuai dengan kebutuhan Bapak. Sesuai dengan Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi tentang menerapkan persiapan kandang dan alat untuk pemeliharaan unggas telur. alat yang dipersiapkan di kandang sebelum diorsi datang di internet, YouTube, buku dan majalah sertakan link kajian tersebut. Alat pemanas, sek pembatas, alat atau liter, tempat makan dan minum, dan termometer. Langkah-langkah dalam mempersiapkan kandang, membersihkan kandang, melakukan sanitasi kandang, memasang filter, memasang alat pemanas, dan membersihkan pakan. Kelebihan dan kekurangan. Kesimpulan pada pilihan pagi hari ini kita bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan makan, mengetahui komposisi kelebihan dan kekurangan tempat air terus alat-alat desinfektan alami dan desinfektan. Wabarakatuh, Bu Yumi, Pak Masa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sih, Den? Alhamdulillah sehat. Saya bukan. Ya, alhamdulillah. Jadi Bu Yumi, sesuai yang kita sepakati kemarin bahwa hari ini kita akan melaksanakan wawancara pasca observasi terkait dengan kegiatan observasi yang sudah kita lakukan kemarin waktu Ibu di kelas, pembelajaran di kelas. Ada beberapa pertanyaan ya Bu yang ingin saya ajukan ke Ibu. Jadi yang pertama ini, bagaimana nih Bu kemarin waktu saya observasi di kelasnya, bagaimana perasaannya? Alhamdulillah perasaannya sangat senang, tapi masih ada deg-degannya. Deg-degan ya, Bu, ya? Ada ngawasin kan. Tumben ada Masih yang masuk. deg-degan ya. Tapi sering sih ada yang masuk, tapi masih ada aja yang grogi-grogi apa nih. Gitu Ibu ya. Ya. Jadi terus selanjutnya lancar tapi alhamdulillah Lancar. ya, insyaallah ya. Jadi selama Ibu mengajar kemarin, menurut Ibu nih, menurut Bu Yumi nih, apa nih yang sudah dirasa sudah tepat dan apa yang dirasa masih kira-kira perlu perbaikan atau peningkatan? Peningkatan. Dari kemarin saya lihat itu pada saat yang ada ya, pada saat itu anak-anak lebih aktif ya di dalam kelas. Lebih yang aktif ya. Sudah sesuai. Tidak sesuai lah, sesuai dengan perencanaan saya yang ada di RPP. Iya. Terus yang masih saya perlu tingkatkan itu pada saat mereka kerjasama di kelompoknya masih kurang. Mungkin karena saya masih anak-anak ada yang aktif, ada yang tidak aktif, dalam kelompoknya ada yang masih kerjanya sendiri. Nah, itulah masih kurang, masih perlu ditingkatkan, masih mungkin berikutnya kita akan ubah lahannya lagi kan.
Mungkin kita akan pembagian kelompoknya nanti kita bagi-bagi tugas lah. Jadi kemarin menurut Ibu pembagian perannya yang Ya, perannya yang kurang kemarin di kelompok. Ya. Jadi itu yang kedepannya Ibu mau perbaiki lagi itu. Ya, insya Allah ke depannya lagi karena kita sudah tahu kekurangan yang kemarin pada saat diskusi kelompok. Nanti kita akan perannya mereka sudah kita akan bagi-bagi nanti. Mungkin dalam satu kelompok ini, ini lo bagianmu, ini lo bagian nanti ya. Perannya aja sudah berasal di kelompok itu nanti. Selanjutnya untuk kedepannya gitu ya, rencana tindak lanjut ini, strategi dan metode pembelajaran yang Ibu lakukan, apakah akan melanjutkan yang seperti kemarin atau akan merubah lagi dengan metode yang lain lagi kira-kira? Insya Allah metodenya tetap saya akan gunakan, cuman nanti metode yang kemarin tetap saya akan gunakan. Saya ikan itu lebih efektif yang kemarin itu, lebih aktif mereka kemarin dibandingkan dengan sebelumnya. Kalau boleh Ibu bandingkan nih dengan proses pembelajaran yang sebelum dilakukan observasi dengan yang kemarin itu, apa peningkatan yang sudah muncul, apa perkembangan yang sudah muncul? Perkembangan yang sudah muncul kemarin saya lihat itu anak-anak lebih aktif. Kemarin kan kita lebih monoton kan, maksudnya lebih konvensional, banyak gurunya menjelaskan di depan. Nah, biarpun kita sudah melakukan pengelompokan kemarin, cuman lebih banyak saya kemarin berperan gitu loh, menjelaskan ke anak-anak gitu. Selanjutnya untuk rencana pengembangan diri, untuk kedepannya Ibu ingin mengembangkan diri seperti apa untuk pengembangan diri Ibu? Saya sendiri. Insya Allah kedepannya saya akan meningkatkan lagi kualitas pembelajaran saya di dalam kelas untuk anak-anak. Caranya dengan apa saja? Kira-kira Ibu mau melakukan apa untuk mengembangkan diri atau memperbaiki kualitas pembelajaran itu? Ibu melakukan dengan apa? Ikuti pelatihan. Mudah-mudahan kedepannya ikut TGP lagi. Kemarin kan sudah TGP kan. Kedepannya mungkin akan mudah-mudahan TGP lagi. Dengan pelatihan-pelatihan. Jadi Ibu mengikuti pelatihan-pelatihan ya. Yang sudah Ibu lakukan? Ikut pelatihan di mana? Di PMM ada nggak? Di PMM sudah alhamdulillah. Terus ikut workshop. Ada undangan yang kemarin ikut PPG. Itu bagian dari. Ya. Akan meningkatkan diri lah terus. Kemudian tujuan Ibu melakukan pengembangan diri itu yang hendak dicapai itu apa? Yang hendak dicapai itu, saya ingin yang saya capai pada diri saya meningkatkan kualitas mengajar saya di dalam kelas. Terus anak-anak lebih aktif lagi di dalam kelas, biar mereka lebih aktif lagi lah dalam pembelajaran. Pengelolaan kelas. Pengelolaan kelasnya. Ya, itu yang akan dicapai ya tujuannya itu. Menurut Ibu, apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari tujuan yang hendak dicapai itu tadi? Ketika anak-anak bisa menerima pembelajaran kelas, terus lebih aktif lagi di dalam kelas. Kira-kira butuh dukungan apa? Ada dukungan apa yang itu? Insya Allah kita akan meningkatkan kelompok pembelajaran. Mungkin di waktu-waktu tertentu. Terus kedua, media pembelajaran juga penting di sini. Itu juga daya dukung. Iya, daya dukung media. Ya, jadi ada media juga, itu penunjangnya juga ya pendukungnya. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan ini? Kira-kira kapan ini? Kalau sekarang nggak mungkin ya. Sekarang sedang mid ya, selesai mid semester mungkin ya. Masih di semester ini kan? Masih di semester ini. Oke. Dan pasti harapannya lebih aktif lagi sesuai dengan lebih baik lagi prosesnya anak-anak lebih cepat menerima lagi pelajaran kelas. Itu sih harapannya. Jadi waktu yang direncanakan adalah setelah mid semester. Oke. Setelah ujian mid semester yang kelas 2 ya. Untuk kelas 3. Baiklah Ibu, saya akan menunggu nanti selesai Ibu melaksanakan tindak lanjut ini. Dan insya Allah nanti akan saya tanya-tanya lagi nih. Kita akan ketemu lagi. Saya penasaran bagaimana perkembangannya. Dari proses sebelumnya, selanjutnya itu saya akan melihat dan saya berharap insya Allah akan lebih bagus lagi. Mudah-mudahan amin. Itu yang kita harapkan biar anak-anak ini lebih aktif. Kita akan ketemu lagi nanti Bu ya setelah kegiatan Ibu selesai. Terima kasih atas waktunya Ibu, itu saja. Terima kasih sudah bersedia di wawancara pasca observasi. Terima kasih. Jangan bosan-bosan ya observasi secara kelas. Kita masih belajar ini. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.